kehadiran Allah di antara umat. Silakan Pak Yusak. Terima kasih Pak Yusak Tanasya. Nama kita sama, rupanya ini mungkin seminar keluarga ini. Baik, shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih kepada PT AKI yang juga memberi saya waktu yang sangat berharga untuk melayani dalam seminar ini, dan secara khususnya sesuai dengan judulnya adalah Tabernakel sebagai tempat kehadiran Allah di antara umatnya. Suatu pengantar secara biblis, secara biblika. Oh, maaf. Oke. Pak, saya cek suara saya ya. Oh, sudah. Tes. Sudah penuh suara saya. Ya, suaranya cukup jelas Pak Yusuf. Cukup jelas ya. Bapak kita mungkin boleh tambahkan volumenya, Pak Effendi mungkin di komputer atau di bisa ya, oke ya suaranya ya. Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini suatu topik yang memang khusus yang kali, dan mari kita sama-sama share. Jadi saya akan share apa yang menjadi penyelidikan tabernakel sebagai tempat kehadiran Allah di antara umatnya, khususnya menyangkut sejarahnya, kronologisnya. Green. Recording in progress. Ya, sudah bisa terlihat, Pak. Clear Pak, terlihat. Oke. Ya. Oke. Ya. Baik. Jadi ini yang menjadi judul dari seminar kita sekarang. Nah, jadi kita mulai dengan istilah tabernakel. Tabernakel itu sebuah institusi, sebuah bangunan di Perjanjian Lama yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi tempat kehadirannya. Istilah tabernakel itu sendiri berasal dari kata Latin sebenarnya. Kalau kita melihat di Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, LAI punya, di situ kita tidak menemukan istilah itu. Yang ada di situ adalah kemah suci. Kemah suci, kemah pertemuan. Dan kalau di dalam bahasa Inggris, jelas beberapa terjemahan bahasa Inggris menyebutnya tabernakel. Tabernakel berasal dari istilah Latin, dari Vulgata, tabernaculum. Seperti itu. Nah, untuk menunjukkan kekhasan dari seminar kita, maka saya saya memutuskan untuk memakai istilah tabernakel. Ini yang menjadi ayatnya. Jadi di Keluaran 25 ayat 9 di situ dikatakan istilah kemah suci dalam LAI, tetapi bahasa Inggris tabernakel. Apa itu? Di ayat yang ke-8 dikatakan itu adalah sanctuary, tapi ada yang mengatakan holy sanctuary, jadi tempat kudus. Yang benar memang tempat kudus. Ikdas itu suatu tempat kudus di mana aku, yaitu Allah, Tuhan itu diam di antara umatnya, di antara mereka. Nah, Gerhard Hassel mengutip pernyataan Perrin bahwa realitas kehadiran Allah itu
sebenarnya merupakan pusat iman yang alkitabiah. Jadi seluruhnya, dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian kalau kita melihat, kalau begitu, kalau perjanjian lama sampai perjanjian baru, di mana kan Allah itu nyata dan semakin lama semakin jelas. Di perjanjian lama masih berupa teofani, tetapi ketika masuk di perjanjian baru kita sudah tahu bahwa Allah itu sesuai dengan surat Ibrani pasal 1 ayat 1, Allah itu menyatakan diri sepenuhnya, sepenuh-penuhnya melalui anaknya, Yesus Kristus. Jadi bukan lagi berupa teofani, tetapi sungguh-sungguh itulah kenyataan dari Allah melalui karyanya. Jadi cakupan dari sejarah biblis atau sejarah biblika atau sejarah Alkitab dari tabernakel ini mencakup perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, belum lagi kalau kita tinjau dari segi hermeneutik, ada begitu banyak pasal-pasal perjanjian lama. Mungkin host bisa membantu di mute kalau ada latar belakang suara yang. Nah itu jadi, tetapi sayangnya memang buku-buku yang kita bisa peroleh itu hanya kebanyakan adalah buku-buku dari luar negeri saja. Kalau kita klik tabernacle dalam bahasa Inggris tadi ya, tabernacle, maka langsung keluar begitu banyak. Tetapi penulis-penulis Indonesia sendiri masih sangat sedikit sekali. Hanya beberapa buku yang bisa kita temukan, beberapa. Dan memang kebanyakan justru malah buku-buku terjemahan buku-buku luar ke dalam bahasa Indonesia. Padahal sejak tahun 1935 di awal-awal kegerakan aliran Pantekosta di Indonesia, itu Bapak Pendeta Van Hessel itu sudah mulai melakukan studi tentang tabernakel ini. Dan lebih bersyukur karena dalam pendidikan di S3 di STT Ekumene, saya harus sampaikan ini, saya berterima kasih kepada Dr. Winti Lintuhuran yang saat ini sudah bersama Tuhan, yang menjadi promotor saya khususnya dalam menyelesaikan disertasi saya. Dan beliau banyak memberikan kepada saya buku-buku mengenai tabernakel dari luar negeri, tetapi juga sebuah buku yang ditulis oleh beliau sendiri, dan beliau sempat menandatangani dan diberikan kepada saya. Beliau masih mau merevisi lagi, tapi entah apa sudah bisa direvisi atau tidak, saya sendiri tidak mengetahuinya. Dan kiranya dengan adanya institusi ini, sehingga kiranya kita juga boleh tergairah untuk mempelajari, tetapi juga kita mulai untuk menulis buku tentang tabernakel. Ada banyak aspek yang bisa ditulis. Jadi sekali lagi, ini cakupan dari sejarah biblika tabernakel dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Itu berjalan terus dari masa lalu, masa kini, sampai masa yang akan datang. Bahkan sampai di kitab Wahyu, nanti kita akan melihat lebih jauh. Nah, itu. Manusia lewat sampai Kristus. Dan dari Kristus bergerak menuju sasaran sejarah penggenapan yang penuh kemuliaan pada akhirnya kelak. Demikian juga nanti kita akan temukan. Kita akan temukan jejak-jejak babak-babak sejarah
menyatakan bahwa dia mau hadir. Dan kalau dia mau hadir itu berarti selain dia hadir dalam bentuk teofani, tetapi nanti kita akan tahu bahwa teofani itu diwadahi di dalam tabernakel dan menjadi pusat dari seluruh kegiatan umat pilihan Tuhan bangsa Israel itu sendiri. Jadi ada evolusi yang nanti juga kita akan lihat tabernakel atau bait suci dari non permanen ini ke permanen, tetapi sampai kepada kekal. Kita istilahkan evolusi karena memang terjadi perubahan. Perubahan baik secara kebendaannya maupun maknanya. Nah, kita akan melihat tabernakel, bait suci, nanti orang percaya sebagai bait suci dan sampai kepada bait suci eskatologis, bahkan bait suci kekekalan. Di kitab Wahyu. Perjanjian lama hingga perjanjian baru. Sejak kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Nah, metodologi penelitiannya adalah berupa diskritis, jadi apa namanya? Jadi penelitian deskriptif teologi biblika dengan menyelidiki bagian-bagian Alkitab mengenai fakta-fakta yang eksplisit maupun implisit tentang kehadiran Allah yang kemudian disusun berurutan secara sistematis sehingga menemukan kronologi sejarah biblis. Kita masuk ke dalam pembahasan. Christopher menyatakan bahwa Allah memilih itu berdasarkan perkenanannya. Atas dasar kasihannya yang bebas dalam kedaulatan, kehendak, dan pertimbangannya sendiri. Dan jika Allah memilih mereka, ia menjalin hubungan khas. Nah, ini hubungan khas ini nanti dinyatakan bukan sekedar suatu slogan, tapi betul-betul dia hadir. Kalau dia menjalin hubungan itu dia hadir. Dan memulai suatu babak sejarah dengan mereka. Nah, babak sejarah inilah yang saya kemudian sebut sebagai pemrograman ulang kehadiran Allah di antara manusia. Jadi ini suatu program ulang. Mengapa? Karena ada kejatuhan manusia di taman di Eden. Sehingga Allah harus menjauh, bahkan di situ ada suatu istilah yang dikatakan bahwa Allah itu menghalau manusia. Allah itu mengusir manusia keluar dari taman di Eden. Jadi manusia kemudian menjadi berjarak dengan Allah sehingga Allah ini yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya itu ingin kembali menjalin hubungan. Dinyatakan di Kejadian pasal 3 ayat 15 itu yang kita kenal sebagai proto-evangelium. Jadi suatu janji, saya katakan itu merupakan suatu nubuat karena belum ada nabi, sehingga Allah sendiri yang menubuatkan itu. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan itu berarti terjadi suatu pemulihan kembali hubungan yang khas dengan mereka, dengan manusia. Nah, kita mulai akan melihat kehadiran Allah di antara patriark, nenek moyang, prahukuman air bah. Jejak-jejak yang ada itu adalah di dalam taman di Eden. Bersama keturunan Adam, Set, dan Enos, setelah di luar taman di Eden, kemudian dengan Henoch, anak keturunan dari Enos, kemudian dengan Nuh. Jadi
prahukuman air bah. Nah, ada sebuah ayat yang sangat menarik sekali di kitab Kejadian itu. Ketika manusia karena melanggar firman Tuhan itu harus dikeluarkan, dan kemudian sepasang manusia ini, Adam dan Hawa ini, kemudian memiliki keturunan, Kain dan Habil, tetapi Kain membunuh Habil, dan Kain sendiri, mari kita akan melihat itu di Kejadian pasal yang kelima, kita melihat ada suatu masalah akibat dosa di Taman di Eden itu yang membuat hal semacam seperti begini. Kejadian pasal 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Di pintu timur Eden, Tuhan menempatkan beberapa kerub. Kita baca bisa di Kejadian 3 ayat 24. Itu di pintu timur Eden, sehingga manusia tidak bisa lagi kembali. Tetapi Kain tidak lagi kemudian mengadakan suatu pemulihan pelanggarannya itu dengan Tuhan, tetapi malah dia dikatakan pergi dari hadapan Tuhan. Menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi kita bisa bayangkan, Eden, pintu gerbang timurnya dijaga, tapi Kain ini pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur. Jadi makin jauh. Nah, tapi Tuhan itu selalu merindukan supaya kehadirannya itu kembali dipulihkan. Pergaulannya dengan manusia ciptaan menurut rupa gambarnya itu kembali dipulihkan. Sehingga kemudian Adam kembali berhubungan dengan istrinya Hawa dan punya anak namanya Set. Masih belum ada tanda-tanda, tetapi kemudian Set mempunyai anak yang namanya Enos. Nah, di sini ada sebuah ayat yang sangat menarik sekali mengenai Enos ini. Itu bisa kita baca di Kejadian pasal 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, Wordke mengatakan, kenapa sih kok manusia mulai memanggil nama Tuhan? Itu dikaitkan oleh Wordke dengan nama Enos itu, yang artinya kelemahan. Dan ini membuat kesadaran manusia untuk meningkatkan totalitas ketergantungannya kepada Tuhan. Kita tahu tanah itu sudah dikutuk, sehingga manusia itu susah payah untuk mencari makanan. Apalagi kemudian tentu kalau Enos ini beri nama dengan suatu arti kelemahan, maka tentu saya tidak menafsirkan, tetapi mungkin saja Enos memang lemah sekali, kondisinya lemah. Dan sehingga itulah disadari bukan hanya oleh Enos, tetapi juga oleh anak-anak yang dilahirkan berikutnya. Bagaimana mereka ini harus bergantung kepada Tuhan. Dan ini situasi seperti ini, situasi yang dikatakan Wordke secara intuitif membangkitkan suatu doa itu. Nah, jadi dari mana intuitif itu? Tentu Allah. Memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Tetapi dengan menyeru nama Tuhan dan betul-betul ditulis oleh penulis kitab Kejadian, yaitu Musa, kita tidak hendak memperdebatkan siapa penulisnya. Ada yang memiliki keyakinan lain bahwa itu ditulis setelah pembuangan di Babilonia oleh
beberapa kelompok, tetapi di sini penulis dari kitab Kejadian ini yang saya yakini adalah Musa, itu menyatakan sini orang mulai memanggil nama Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Itu berarti suatu nama yang personal sekali. Nah, mengapa bisa demikian? Ya pasti Tuhan Allah ini menyatakan teofaninya, sehingga manusia punya intuisi yang seperti itu. Kalau Tuhan menyatakan teofaninya, entah wujudnya bagaimana, itu berarti dia kembali menyatakan kehadiran. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan sebuah formula yang namanya formula janji, namanya tripartit. Tripartit itu terdapat dalam buku Walter Kaiser, ya, Teologi Perjanjian Lama. Di situ apa sih tripartit itu? Tripartit itu intinya adalah aku akan menjadi Allah. Kamu akan menjadi umat. Aku akan hadir atau aku akan diam di tengahmu. Memang Walter Kaiser mengatakan dalam bukunya itu bahwa secara eksplisit maka janji tripartit khususnya yang pertama ini, aku menjadi Allahmu, itu diberikan kepada Abraham. Seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Enos ketika dia kemudian orang-orang pada zamannya mulai memanggil nama Tuhan, ini menunjukkan bahwa sebetulnya kepada Enos dan keturunannya janji tripartit yang bagian pertama ini, aku akan menjadi Allahmu, sehingga kemudian orang-orang pada zaman Enos itu memanggil nama Tuhan secara personal, dalam bentuk personalnya. Yod-Heh itu YHWH, seperti itu menyiratkan bahwa memang pada waktu itu sudah pada waktu memang sudah tersirat bahwa ini dijanjikan kepada Enos dan keturunan. Kemudian kitab Kejadian pasal 5 itu yang disebut sebagai toledot, jadi benih itu ya, perjanjian, itu kemudian memunculkan beberapa orang keturunan Enos yang menjadi 3. Dan kembali ini makin menyiratkan, semakin jelas menyiratkan kepada kita. Janji bagian pertama dari formula tripartit, aku akan menjadi Allahmu, semakin nyata. Yaitu kepada Henokh. Usia Henokh ini relatif lebih pendek. Tapi dia punya pergaulan yang sangat luar biasa. Usianya lebih pendek dibandingkan keturunan Set, Enos lainnya. Nah, dia sebagai keturunan Adam yang ke-7, menurut surat Yudas, oleh Walker justru dinyatakan sebagai berkat yang menunjukkan bahwa Enos ini berada di hadirat Tuhan, dan itu merupakan suatu hak istimewa, suatu berkat yang istimewa, yang lebih besar bahkan dari hanya sekedar umur panjang. Yang seringkali sampai kepada zaman sekarang ini dianggap itu merupakan suatu tanda nikmat ilahi, bisa menikmati hidup. Saya tinggal bersama ibu saya yang sudah berusia 95 tahun dan beliau masih begitu sehat. Pagi-pagi sudah tidak bisa dicegah. Ya. Beliau tidak bisa dicegah untuk tidak ngeluyur ke pasar Krempiang itu ya. Pasar dadaan pagi itu, yang hanya ada pagi kemudian habis sudah. Untuk sekedar hanya beli sayuran, beli tahu, beli tempe.
Saya katakan mami pakai double masker, ya double masker. Tidak bisa dicegah. Seperti itu. Jadi rupanya aktivitas, ya maafkan kalau memang ada orang-orang yang berusia sudah lanjut memang mengalami gangguan kesehatan. Tapi usia yang dikatakan oleh Musa 70, 80, dan kalau sampai pada usia itu sungguh-sungguh suatu berkat Tuhan luar biasa. Itu kedaulatan Tuhan. Nah, tetapi Henoh ini sendiri usianya begitu pendek dibandingkan dengan saudara-saudara famili-famili yang lainnya. Begitu pendek. Tapi justru ini dinyatakan oleh Vodka sebagai ini Henoh berada di hadirat Tuhan dan mengalami suatu yang istimewa, karena kemudian Henoh tidak ada lagi. Henoh diambil oleh Tuhan dari muka bumi. Tanpa seseorang itu mengalami hadirat Tuhan, entah dalam bentuk teofani yang bagaimana, juga tidak dinyatakan dalam kitab Kejadian, tanpa mengalami kehadiran Tuhan, maka tidak mungkin Henoh itu bisa bergaul demikian eratnya dengan Tuhan. Sehingga sampai kemudian dia diambil oleh Tuhan. Henoh. Yang lainnya. Jadi ini justru menyatakan bahwa makin nyata. Bagian pertama dari janji formula tripartit, aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu kepada Enos. Allahmu dan Allah keturunanmu nanti ditegaskan secara eksplisit kepada Abraham, tetapi ini masih tersirat, itu semakin nyata. Karena Henokh adalah keturunan dari Enos. Nah, berikutnya siapa? Nuh. Ada dialog-dialog. Kalau dikatakan Nuh itu seorang yang punya profil seorang yang saleh, maka dari mana dia kesalehannya itu? Tentu Nuh ini mengalami teofani selain mendengar cerita MLM, mulut lewat mulut, kita tahu itu kan tradisi verbal. Selain itu tentu mengalami hadirat Tuhan secara pribadi, teofani secara pribadi, sehingga kemudian terjadi suatu dialog. Beberapa kali terjadi suatu dialog dengan Nuh, antara Tuhan dan Nuh. Dan yang terutama adalah ketika Nuh masuk di dalam Bahtera, di situ ayat mengatakan, lalu Tuhan menutup. Ini kembali menyatakan secara tersirat, dia hadir. Menutup pintu Bahtera itu di belakang Nuh. Jadi di sini lanjut setelah janji formula tripartit bagian pertama itu dinikmati oleh Henoch, keturunan Henoch, sekarang sampai kepada dan ini menunjukkan suatu fakta bahwa kehadiran Tuhan itu menyelamatkan Nuh sekeluarga dari penghukuman air bah yang menenggelamkan manusia fasik yang membuat Allah menyesal telah menjadikan mereka. Brookman menyatakan bahwa bentuk-bentuk penghukuman dan penyelamatan yang dinarasikan di dalam materi Torah itu merupakan kehadiran dan aktivitas dari Tuhan. Hukuman penyelamatan di dalam materi Torah itu titik fokus kehadiran dan aktivitas Tuhan. Kalau dia hadir, dia berkaya. Setiap ada pekerjaan Tuhan, kalau kita melihat mulai sejak Kejadian pasal ketiga, di situ ada kata-kata kerja. Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Tuhan kemudian membentuk dari tulang rusuk. Adam menutupinya dengan daging. Kata-kata kerja itu jelas. Apalagi kemudian Tuhan berjalan-jalan ketika pada hari sejuk. Kata-kata kerja yang menyangkut Tuhan itu menyatakan
kehadirannya. Karena Tuhan beraktivitas. Nah, sekarang kita sampai kepada kehadiran Allah di antara patriark pasca hukuman air bah. Pasca hukuman air bah. Jejak-jejaknya sangat jelas. Nanti kita lihat Nuh, pasca hukuman air bah. Kemudian Sem, Ham, Yafet, anak-anaknya. Kemudian Sem itu sendiri sampai kepada suatu keturunan yang kita sebut, kita kenal dengan nama Semit. Dari suatu bangsa Semit. Berada di wilayah Ancient Near East di sana. Brugman kembali menyatakan bahwa Nuh dan keluarganya sebagai manusia pertama pasca hukuman air bah, menurut Kejadian pasal 9 ayat 6, itu tetap dinyatakan dalam gambar Allah. Maka menurut saya, adanya gambar Allah ini merupakan alasan, seperti juga tadi saya sudah sampaikan di awal, merupakan alasan kehadiran Tuhan, Tuhan, menurut Alkitab LAI, yang konsisten dalam memulihkan hubungannya dengan manusia. Suatu usaha memprogram ulang kehadirannya di antara manusia yang diperkenannya dengan menyelamatkan mereka. Nah, ada suatu hal yang menarik, kemudian kita tahu insiden yang terjadi dalam keluarga Nuh. Setelah bangun dari tidur melihat apa yang terjadi pada dirinya, maka Nuh ini mengucapkan suatu nubuat. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Dari sini kita bisa paham ada suatu ungkapan yang dinyatakan oleh Nuh sebagai suatu ungkapan tentang Allah yang kembali personal sekali. Tuhan Allah Sem. Nah, Wodke menyatakan bahwa penamaan nama personal ini bagi Sem ini suatu identifikasi orang yang punya relasi dengan Allah. Relasi yang khusus. Lain dengan kepada Yafet. Yafet masih dinyatakan Allah tanpa ada nama personal Tuhan. Allah meluaskan, diberkati. Jadi di sini terjadi perbedaan. Nah, kita mulai tahu di sini bahwa kepada Sem dan nanti keturunannya, Allah mau menyatakan dirinya secara imanen, menurut Walker. Tetapi kepada Yafet, transenden saja. Allah seperti bangsa-bangsa lain di sekitarnya nanti, bangsa-bangsa keturunan, mereka memiliki Allah. Dan bahkan mereka mempunyai banyak sekali Allah. Tetapi khusus untuk Sem, ini sangat berbeda. Nah, kemudian terjadi suatu panggilan kepada keturunan Sem, yaitu keturunan bangsa Semit setelah kemudian pasca kejadian menara Babel itu, kemudian Allah mulai melakukan panggilannya. Kita masuk dalam kehadiran Allah di antara patriark Semit Israel. Jadi Yod-Heh-Weh, Tuhan itu menggenapi nubuat Nuh dengan memanggil Abraham. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Nubuat Nuh ini digenapi. Memanggil Abraham, keturunan Terah, seorang Semit,
pada perikop pasca kisah Menara Babel, Kejadian 11 ayat 27 sampai 31. Dan jelas di situ. Dan kehadirannya mulai dinyatakan. Ada kata kerja, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Tuhan menampakkan. Kemudian Abraham meresponi dengan mendirikan mazbah bagi Tuhan. Personal, Tuhan. Besar. Kemudian pada waktu mendirikan mazbah kedua kalinya, apa yang dilakukan manusia di zamannya Enos itu dilakukan Abraham, yakni memanggil nama Tuhan. Bisa kita baca di Kejadian 12 ayat yang ke-3. Memanggil nama Tuhan. Nah, ada suatu hal yang sangat menarik yang mulai bisa kita lihat di sini. Sebenarnya Abraham ini kalau dipanggil keluar, kalau kita suka dengan buku-buku yang menyangkut kehidupan ancient Near East pada masa-masa itu, saya memiliki satu buku tentang penyelidikan tentang agama-agama yang ditulis oleh Thomas Wang, itu asal-usul agama-agama. Itu menyebutkan bahwa memang mulanya kalau kita baca di sebelum Menara Babel, itu ada seorang yang sangat luar biasa yang disebut sebagai pemburu yang gagah perkasa Tuhan, yang namanya Nimrod. Saya menduga bahwa Nimrod ini awal mulanya memang betul-betul dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak disebutkan. Tetapi kemudian dalam perkembangannya saya menduga karena kekuasaan dan pengaruhnya makin besar, maka ini membuat Nimrod ini menjauh dari Allah. Nah, itu bisa tersirat ketika kemudian anak keturunan dari Nimrod, penguasa Nimrod, yang tentu kemudian Nimrod memiliki anak-anaknya tentu menggantikan ayah. Demikian juga seterusnya. Ternyata tidak membawa manusia ini kembali untuk mengalami hadirat Tuhan atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Enos. Tetapi apa yang dilakukan adalah membangun sebuah menara, mencari nama, bukan nama Tuhan. Di sini kita melihat kontras sekali. Mencari nama bagi diri. Nah, Thomas Wang itu menyelidiki di dalam buku asal-usul agama-agama benih perempuan volume yang ke-1 itu dinyatakan bahwa perkembangan kekuasaan Nimrod ini makin besar sehingga akhirnya dia menjadi seseorang yang didewakan. Dewa Nimrod. Dan di situ kemudian berkembang agama-agama Babilonia dengan begitu banyak dewi. Manusia di zaman Enos memiliki intuisi untuk menyeru nama Tuhan. Tetapi kekuasaan manusia pasca penghukuman air bah itu membuat intuisi ini semakin lama semakin merosot berkurang, sehingga yang ada bukan kemudian intuisi yang teosentris, tetapi intuisi itu menjadi antroposentris, mencari nama bagi dirinya. Tetapi Tuhan tetap mau memulihkan kehadiran. Sehingga kemudian Abraham ini dipanggil. Dipanggil bukan hanya dari wilayah yang begitu subur, begitu kaya, tetapi sebetulnya nanti kita juga akan tahu bahwa cara Tuhan ini terus berlanjut sampai kepada perjanjian baru. Sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan? Yaitu kita hanya menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah, Tuhan
yang secara personal menyatakan diri dan kita kenal secara personal dan dikenal oleh manusia keturunan Sem nantinya sesuai dengan nubuat dari Nuh. Maka kemudian setelah Abram ini membuat mazbah, di Kejadian 14 ada suatu hal yang sangat istimewa. Melkisedek ini kemudian muncul, tidak diketahui penyebabnya apa, tetapi di situ hanya dikatakan Abram menang dan kemudian Melkisedek hadir. Tetapi dia hadir sebagai seorang imam Allah yang maha tinggi. Dengan membawa roti dan anggur, memberkati Abram, kemudian menerima persepuluh dari Abram. Nah, menurut saya peristiwa ini menyiratkan kaitan keimamatan. Tuhan mulai menunjukkan bahwa untuk hadirnya dia ini membutuhkan suatu perantara. Sebab penulis surat Ibrani menafsirkan keimaman Melkisedek menjadi tipe keimaman kekal Kristus Yesus sebagai imam. Nah, Tuhan dan keimamatan baginya itu, Tuhan yang hadir dan keimamatan baginya, itu saling terkait. Prisen mengatakan, seorang imam adalah pejabat yang melakukan upacara suci di tempat yang suci dengan menggunakan benda-benda suci dan efod menjadi simbol kehadiran Tuhan pada masa keimaman dari Lewi. Atribut baju efod adalah pakaian kudus imam besar yang menunjukkan kehadirannya Tuhan untuk mengadakan suatu pelayanan perantaraan, mediasi, rekonsiliasi antara manusia berdosa dengan Tuhan yang hadir. Kalau kita baca atribut keimaman Melkisedek, kita tidak mendapat penjelasan apa-apa. Apa yang dipakai Melkisedek kalau dia disebut imam? Apa yang dipakai? Apa yang dipakai kalau dia disebut Raja Salem? Tidak ada, tidak jelas. Tidak jelas. Tetapi dalam konteks teologis, kita bisa menduga, saya menduga, dan kita juga bisa menduga. Pasti Melkisedek ini menggunakan atribut yang memerantarai, yang menyatakan bahwa dia ini perantara antara Allah dengan Abraham. Karena itu dia memberkati Abraham atas nama Allah. Dan Abraham bisa mengenali itu, bahkan kemudian memberikan 1/10. Tanpa kemudian pengenalan yang sangat jelas, walaupun Alkitab tidak menyatakan Abraham sebagai seorang yang habis menang, sebagai seorang yang kemudian punya pengalaman yang luar biasa, sudah menjadi pengembara yang seperti itu, tidak gampang-gampang dia bisa mempercayai seseorang. Tentu ada atribut-atribut yang jelas, walaupun tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Di sini kita mulai tahu ada hubungannya nanti antara hadirnya Tuhan dan keimaman. Nah, Abraham kemudian selanjutnya mendapatkan nama baru. Abraham itu dari Allah. Kemudian Allah mengikat perjanjian dengannya yang telah disinggung tadi di awal sebagai bagian pertama formula tripartit. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Ini janji bagian pertama. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Kembali nubuat Nuh terjadi pada Abraham, seorang Semit. Dan Allah mau membentuk umatnya yang di antara mereka, ia akan mendirikan tempat. Karena keimaman sudah mulai dinyatakan. Ada Melkisedek. Keimamannya sudah mulai dinyatakan. Mendirikan tempat bagi wadah kehadiran. Nah, ini ada, saya temukan sebuah buku
saya tidak memperdebatkan metode penafsiran yang dipakai, tapi mari kita akan bisa melihat. Kita bisa melihat, kita coba akan lihat. Milton Eng dalam bukunya mengutip, kemudian bukunya berjudul The Days of Our Youth, a Lexical Semantic Study of the Life Cycle in Biblical Israel. Seperti itu. Terbitan tahun 2011. Jadi Milton Eng ini mengutip apa yang dilakukan pendekatan dari Labuschagne itu mengenai usia dari Abraham, Ishak, Yakub. Ini nenek moyang, para patriark. Masing-masing itu punya nilai 17. Abraham itu 175. 7 kali 5 kali 7. Kalau 7, 5 ini ditambah, jumlahnya 17. Ini penafsiran yang menurut saya ke arah gematria ya. Gematria. Seperti begitu. Ishak demikian, Ishak umurnya 180. Itu perkaliannya 5 kali 6 kali 6. Kalau dijumlahkan 5, 6, dan 6 ini, jumlahnya 17. Yakub 147 tahun. Perkalian 3 kali 7 kali 7. Kalau dijumlahkan 3 plus 7 plus 7, 17. Angka 17 menurut metode gematria misparkatan, ada begitu banyak metode gematria, itu dijelaskan di sini adalah, contohnya adalah nilai yod, huruf Ibrani yod yang biasanya 10, itu nolnya dikurang. Semua yang ada puluhannya, 20, 30, nolnya dikurang. Itu metode misparkatan. Jadi 0, 10 menjadi 1, 50 menjadi 5, seperti begitu. Ya, jadi jumlah nilai dari yod HWH itu 1 plus 5 plus 6 plus 5. Kebalik nih ya, kalau bahasa Ibrani mestinya 5 plus 6 plus 5 plus 1 ya. Jadi 12. Maka Labuschagne ini menyimpulkan bahwa makna simbolis nilai 17 dari usia itu kemungkinan besar menandakan kehadiran Tuhan. Tapi dalam buku ini Labuschagne, Milton Eng juga mengutipnya juga ada yang salah karena dia menjelaskan bahwa kabot kemuliaan itu berdasarkan metode misparkatan itu jumlahnya 17, ternyata salah. Kabot itu hanya 14 jumlah. Sehingga saya tidak cantumkan di sini. Tapi nilai 17 dari ZHWH ini saja. Ini, jadi ada tersirat, ada penafsiran yang semacam seperti ini. Berdasarkan gematria. Nah, sekarang khusus pada patriark Yakub yang akan menurunkan anak-anak Israel. Mengalami sebuah mimpi, dan kemudian apa yang dia lakukan itu, ia merasa bahwa tempat ia berada ini baitnya Tuhan, bait Elohim. Elohim masih biasa umum, Allah umum, beda Tuhan, Tuhan, sesuatu yang personal. Kita sudah bahas tadi. Elohim saja. Dan dia kemudian mendirikan batu yang akan menjadi bait Elohim. Dan di sini memberikan suatu pandangan kepada kita, menurut saya, ini memberikan suatu pandangan, bahwa bagi sebuah teofani, jadi tampaknya Yakub mengalami sebuah teofani, dan Yakub merasa teofani ini membutuhkan suatu wadah, bait. Membutuhkan bait. Tetapi juga kita tahu, membutuhkan juga keimamannya, pelayanan iman.
yang konkretnya terjadi pada Israel, keturunan Yakub Israel nantinya. Seperti itu. Calvinson mengistilahkan bait sebagai kuil, tetap menyatakan pada masa lalu tidak ada kuil tanpa imam. Tidak ada imam yang tidak memiliki tugasnya di kuil tertentu, di Ancient Near East. Jadi ada erat hubungannya bait itu dengan sistem keimaman. Nah, kepada Israel lebih jelas lagi. Tetap kita tahu membutuhkan perantara, karena itu yang dipanggil adalah Musa. Musa memiliki panggilannya secara khusus, kita tidak bahas di sini, tapi kita membahas fakta apa yang dinyatakan terkait dengan kehadiran Tuhan nantinya, kehadiran Allah di antara umatnya Israel itu. Kepemimpinan perantaraan Israel itu melalui Musa ini. Jadi diawali oleh Tuhan, oleh Allah yang secara khusus nanti menyatakan dirinya dengan nama personalnya, menjumpai Musa dalam wujud teofani yang sekarang jelas. Teofani Yakub jelas, yang melihat malaikat turun naik. Teofani dari yang dialami Musa sangat jelas, ada belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Dan secara khusus meminta manusia, Musa ini meninggalkan kasut, karena itu tempat yang di tempat area yang kudus itu Allah menyatakan namanya Eser. Elai menerjemahkan dengan aku adalah aku. Dan ini nanti terus berlanjut. Karena menurut Christoph Barth, nama itu menyatakan bahwa ia itu hadir bahkan di tengah-tengah suasana penindasan dan perbudakan sekali. Nah, kalau begini kita bisa tarik ke masa kita saat ini di pandemi. Bapak Ibu sekalian bisa menarik makna, bisa menarik penerapan dari hal-hal yang kita bahas. Aku adalah aku. Menurut Barth, ia hadir bahkan di tengah-tengah suasana penindasan dan perbudakan. Nah, ketika Israel menjelang keluar dari Mesir, keluar pula pernyataan Allah menambah bagian kedua, melengkapi formula tripartit. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan umat ini kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat tabernakel sebagai tempat kudus. Karena hanya di area yang kudus Tuhan itu mau menyatakan diri, Tuhan mau hadir di area yang kudus, di sekitar belukar yang terbakar. Tuhan hadir dan mau menyatakan secara personal pribadinya kepada Musa. Mikdas, tempat kudus, supaya ia berdiam di antara mereka. Nah, formula tripartit adalah seperti ini. Sudah dialami, kamu akan menjadi umatku dialami. Tinggal yang berikutnya. Dari Gunung Sinai yang tinggi, Tuhan kemudian turun dan mau tinggal di antara umat. Memenuhi kemah suci dengan awan kemuliaan yang sama. Transenden menjadi imanen sesuai janji nubuat yang diucapkan oleh Nuh itu kepada Sem. Dan sekarang direalisasikan oleh Tuhan itu sendiri pada umat bangsa, salah satu suku bangsa Semit, yaitu Israel. Israel bisa menjumpai Allah yang maha hadir itu, dan Allah menyertai sesuai dengan makna dari namanya itu Eser.
Dan ia bersama dengan Colin, ini seorang teolog Katolik, mengatakan Allah itu berhasrat untuk selalu hadir di antara umat pilihannya. Dan secara konkret sekarang dimanifestasikan dalam kemah pertemuan. Nah, kalau kita melihat dimensi area-area perabot, layar, tirai, dan bagian-bagian tabernakel, itu ditetapkan oleh YHWH, oleh Tuhan, itu menggunakan ukuran hasta. Semua menggunakan ukuran hasta. Dan juga ukuran berdasarkan lengan. Ini ukuran berdasarkan panjang lengan manusia. Dan juga ada satu ukuran setapak tangan. Itu kalau kita membaca di Keluaran 25 ayat 25 itu. Setapak tangan. Ini berarti ukuran umum dari manusia. Lalu persembahan, salah satu persembahan. Rambut atau bulu kambing yang nanti ditenun menjadi tenda yang kedua dari tabernakel. Tabernakel memiliki 2 tenda dan 2 tudung. Tenda yang kedua itu dari rambut kambing. Itu semua menyatakan bahwa Tuhan ini imanen. Saat hadir di antara umatnya, dia itu imanen, betul-betul imanen. Karena apa? Memakai ukuran dan bahan yang sama dengan ukuran dan bahan kemah umatnya. Sampai saat ini di suku-suku Badui masih juga menggunakan, bahkan sekarang dikomersialkan, kemah dengan tenda bulu kambing, rambut kambing. Ketika saya berkesempatan untuk semalam sebelum paginya mesti naik ke Gunung Sinai waktu itu, karena ada yang memberi saya berkat untuk bisa ke Holy Land, maka pagi-pagi saya baru sadar ada sebuah kemah yang aneh, warnanya kecoklatan begitu dan agak transparan. Kemudian saya tanya kepada tour guide-nya, dan dia mengatakan, goat hair, rambut kambing. Saya sempat foto itu dan saya pegang-pegang, nah, cuman memang tidak ada yang punya. Saya pikir saya mau gunting aja berapa 10 cm kali 10 cm, tapi itu kan namanya mencuri ya Bapak Ibu. Ya sayang tidak ada orangnya sehingga saya tidak bisa minta itu, dan kami harus buru-buru perginya, itu sayang sekali. Itu jadi sampai pada hari ini bahkan dikomersialkan juga pada masa-masa dulu. Perempuan-perempuan engineer East itu pekerjaan salah satunya adalah menenun, selain membuat wall dari bulu domba, tapi juga menenun ini tenda dari rambut kambing. Jadi ini iman, dan betapa imanannya Tuhan itu kalau dia hadir di tengah-tengah. Nah, kemudian sehubungan dengan ketetapan rancang bangun kehadirannya, dan kemudian keimaman ditetapkan, Keluaran 28, 29, maka janji bagian ketiga, formula tripartit ditambahkan Allah. Aku akan diam di tengah-tengah. Jadi formula tripartit yang lengkap itu sudah mulai dinyatakan Allah. Tuhan mulai menyatakan, aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, kamu akan menjadi umatku, dan aku akan diam, aku akan hadir di antaramu di tengah-tengah. Ketika imam-imam sudah mulai ditapiskan, diurapi, dan mereka melakukan tugasnya. Nah, di sini kita bisa melihat. Di kitab Imamat 26 itu lengkap, janji tripartit itu sangat dijelaskan. Aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Caesar menyatakan formula tripartit ini terus sambung menyambung antara masa dulu, masa sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang. Dan ini semua merupakan bagian dan sebuah rencana Allah yang terus-menerus berlangsung. Terus-menerus berlangsung. Nah,
Sekarang kita akan melihat kehadiran di tabernakel itu ternyata kemudian masih berevolusi kepada bait rohani. Dari tabernakel, bait suci Salomo, Zerubabel, kita sudah tahu kisah sejarah yang juga tertulis dalam Alkitab. Tahun-tahunnya juga sudah jelas, jadi bukan lagi merupakan suatu perkiraan kapan bait suci Salomo itu dihancurkan oleh Babilonia dan sebagainya. Terus berjalan terus sampai kemudian bait suci Herodes dan terus ini. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Evolusinya itu meloncat sedemikian rupa. Ketika kemudian Allah hadir di tubuh manusia Yesus Sang Firman. Kemudian di tubuh setiap orang percaya. Dari tabernakel yang non-permanen, berupa kemah, dibawa kemana-mana, portable sifatnya, kepada yang lebih permanen, bait suci. Itu suatu evolusi. Tapi evolusi yang meloncat, yang dikerjakan Tuhan secara lebih luar biasa lagi, itu justru ketika dari bait Herodes menjadi tubuh manusia dari Yesus itu sendiri. Kalau kita melihat, sebetulnya tidak ada perbedaan antara tabernakel dan bait suci. Ini adalah tabernakel, jadi menghadap ke timur. Jangan bingung nanti dengan gambar yang berikutnya. Kita tahu pembagian ruang jelas pelataran, tempat kudus, tempat maha kudus, dan peralatannya semua. Ini tabernakel Musa. Dan ini adalah bait suci Salomo. Sama, pelataran, tempat kudus, tempat maha kudus, peralatannya semua sama. Tetapi oleh Salomo, khususnya di pelataran itu dimensinya diperbesar. Mengapa? Karena jumlah imam-imam sudah semakin banyak yang memerantarai. Kita tahu bait untuk Allah itu selalu terikat dengan adanya imam yang harus melayani sebagai perantara. Jumlah imam makin banyak, jumlah umat yang dilayani juga semakin banyak. Kandil emas dibikin 10, meja roti sajian dibikin 10, di dalam tempat kudus itu dimensinya dijadikan 2 kali lipat, tetapi tetap dalam pola yang sama, dalam skala yang sama, dalam perbandingan yang sama, tidak dirubah. Mazbah dupanya dibuat satu karena hanya imam besar yang mengadakan pembakaran dupa di situ. Tabut perjanjian tidak dibuat oleh Salomo. Tabut perjanjian ini adalah tabut perjanjian yang sama yang berada di tabernakel di padang gurun. Dibawa masuk untuk ditempatkan di situ. Jadi berevolusi, tetapi ciri bahwa Allah itu hadir dalam bentuk walaupun yang makin permanen ini. Tidak ada sesuatu yang bermasalah. Kalau kita menyelidiki lebih lanjut, tidak ada masalah. Nah, formula janji tripartit itu semakin jelas. Aku Tuhan Allahmu, aku akan diam, bergerak kepada tabernakel bait suci fisik, tapi juga bergerak lebih lanjut. Tadi di imamat tadi, yang sudah kita bahas, bergerak menuju kemana? Yeskiel. Apa itu? Bait suci apokaliptis, bait suci penglihatan pada waktu bangsa Israel berada di tempat pembuangan. Ini Tuhan mulai mengevolusi. Semakin jelas bahwa ada satu bait suci yang kelak itu, yang justru Tuhan itu sangat berkenan. Yang berbeda dengan bait suci yang harus dihancurkan karena kefasikan dari raja-raja Israel maupun bangsa Israel, baik oleh Yehuda maupun oleh Israel, suku-suku yang lainnya. Herodes
ada pengorbanan dan Tuhan juga hadir. Dinyatakan pada waktu Zakaria mendapat giliran membakar dupa, maka Tuhan hadir. Tuhan melalui malaikat Gabriel, Tuhan hadir dan berfirman. Diperluas. Nah, tetapi kemudian apa yang dinyatakan di situ? Mulai evolusi ini mulai bergerak menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kepada bait rohani. Kepada bait rohani. Dan pertama kali adalah tubuh dari Yesus itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam Recording in progress. Pasal yang kedua, Recording in progress. ketika mungkin merasa enak tetapi diperlakukan yang tidak enak oleh Yakub, akhirnya juga keluar dari Laban. Dari mana? Rumah yang penuh dengan berhala. Kita bisa tahu bahwa Rachel kemudian mencuri berhala ayahnya, namanya Terafim. Dan ketika Yakub kemudian mendirikan mazbah di Betel untuk yang kedua kalinya, maka Tuhan berhala-berhala itu ditiadakan. Dan terafim itu ditanam di sebuah pohon di sana. Kembali di sini. Maka Paulus kembali mengulang. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman ini. Arti, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan umat. Mulai yang kau
bangsa Israel. Recording in progress. Dan menjadi formula tripartit bergerak dari kitab-kitab Musa ke nabi-nabi, kemudian sampai kepada jemaat Korintus yang mewakili kita, dan terus bergerak sampai kepada kekekalan. Di kekekalan itu, di Yerusalem baru, yang digambarkan sebagai pengantin perempuan anak domba. Disitulah Yahudi yang percaya, Israel yang percaya, dan bangsa-bangsa non-Yahudi yang percaya menjadi satu. Allah diam di sana. Bentuknya bagaimana? Saya tidak tahu. Itu di dalam kekekalan. Pasti bukan dalam bentuk kemah yang begini, bukan. Tapi tentu mempunyai makna-makna yang lebih dari hanya sekedar kemah-kemah secara jasmani atau bangunan secara rohani. Janji tripartit digenapkan di dalam kekekalan. Nah, dengan fakta-fakta seperti ini, bahwa ternyata kita ini sedang berada menuju pada kegenapan eskatologis dari janji tripartit. Maka Dernas menyatakan, perjanjian lama itu penuh dengan masa yang akan datang. Bait suci itu membuat orang Ibrani merindukan hadirnya tempat kediaman Allah ada bersama-sama dengan manusia. Tapi bagi kita, orang Kristen yang tahu Yohanes tidak mempunyai penghargaan yang lebih dalam, tidak mengatakan bahwa kita harus setuju dengan pembangunan Recording in progress. pelayanan yang menguduskan. Dan seperti yang dikatakan di dalam Mazmur, ketika orang berziarah, mereka menyanyi dengan bersukacita, mari pergi ke rumah Tuhan. Maka kenyataan ibadah dalam bait suci itu bukan yang lebih baru, yang lebih jelas. Jadi apa yang menjadi implikasi bagi kita semua? Orang percaya sebagai bait roh itu hidup dalam keutuhan formula. Saat ini, apapun yang terjadi pada saat ini. Sehingga mari kita juga harus mempelajari tabernakel bait suci lebih lanjut untuk menarik keluar nilai-nilai praksisnya. Bukan lagi kembali ke Yudaisme, tapi nilai praksis
Karena kita adalah bait roh dan kita adalah iman bagi Allah itu sendiri. Menurut ayat-ayat itu adalah bait. Dan karena janji tripartit ini berlangsung dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mari kita juga membaca Alkitab, merenungkan Alkitab itu secara berurut. Karena itu merupakan sejarah, urutan sejarah keselamatan. Kita harus membacanya secara berurut, bukan membaca secara berkelompok seperti banyak yang itu. Banyak metode-metode yang digunakan untuk itu. Tapi mari kita baca berurut, supaya kita bisa paham. Ketika saya membaca, saya sangat sedih membaca kitab Kejadian, kemudian lebih lagi sedih kitab Raja-Raja, masuk di Perjanjian Baru, saya bersuka cita. Wow, Natal. Desember, tapi kalau kita membaca kitab Injil, pasal-pasal awal, kita merasakan Natalnya itu. Kami memasuki kitab Wahyu, kita digairahkan kembali. Itu masa depan kita. Janji tripartit itu digenapkan bagi kita. Orang percaya harus selalu pada para patriark, pemimpin rohani kita. Hormati yang sejarah kehadiran diri kita, sehingga kita boleh menjadi sebagaimana kita ada saat ini, kita bertobat, kita lahir baru, dan bahkan kita oleh pertobatan kelahiran baru, kita didiami oleh Roh Kudus, sehingga setiap kali kita harus bersyukur, kita harus apapun keadaan di tengah pandemi, kita terus bersyukur dan kita ingat janjinya itu ya dan amin dan berubah. Sebagai bait roh yang sedang menuju terus kepada penggenapan dalam visi eskatologi, menjadi mempelai anak domba, pengantin perempuan Kristus, sehingga terus dalam pengudusan firman Kristus pergaulan yang mencemari diri sebagai bait roh, memprioritaskan pergaulan dengan sesama orang percaya, memotivasi diri dalam misi pembangunan Recording in progress. Baik Pak Diono, terima kasih atas pemaparannya di perkuliahannya, dan saya melihat semua pada begitu serius mendengarkan pemaparan dari Pak Yusak, dan semoga ini membantu kita semua dalam mengenal tabernakel lebih jauh lagi. Baik, saya tidak akan lama-lama karena saya tahu pasti teman-teman dari sekitar 88 pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita masih punya waktu sampai jam 2.30 kurang lebih, masih ada sekitar 30 menit yang kita akan pakai untuk diskusi, tanya jawab, atau berikan tanggal. Oleh sebab itu, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara semua. Pertama yang via chat terlebih dahulu, atau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya dengan langsung, bisa raise hand, lalu saya bisa lihat, lalu nanti bisa diajukan kepada Pak Yusak Pujian.
Baik Pak Yusak, ini ada pertanyaan yang pertama, jadi saya langsung bacakan. Saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari ruang chat. Yang pertama disampaikan oleh Pak Pendi Tobing, apakah istilah evolusi tepat dipakai untuk tabernakel? Mungkin Pak Yusak Pundiono bisa memberikan respon untuk hal tersebut. Ya, terima kasih. Saya hanya memakai istilah ini karena evolusi kan suatu perubahan bentuk, dikatakan perubahan sifat juga, padahal kan itu sesuatu yang sebenarnya tidak tepat. Kalau manusia itu evolusi dari hewan yang lebih rendah tingkatnya ya. Tetapi sebetulnya kalau untuk tabernakel ini, kehadiran Allah itu tidak berubah, tetapi bendanya itu, wadah yang menampungnya, di situ yang kemudian saya katakan ini yang berevolusi. Jadi wadahnya itu aja yang berevolusi. Dari non permanen tabernakel, kemah, berupa kemah diusung-usung, kemudian menjadi lebih permanen. Jadi dari batu-batu dan sebagainya. Kemudian lebih permanen lagi, menjadi Yesus itu sendiri. Ketika Yesus berkata, robohkan bait Allah ini, dan aku akan mendirikannya dalam waktu 3 hari. Dan Yohanes langsung kemudian tahu setelah kebangkitan, maka Yohanes menyatakan itu yang dimaksud adalah tubuhnya. Jadi terjadi suatu perubahan. Ya, mungkin kalau ada Bapak yang mengusulkan sesuatu yang lebih tepat, mari silakan. Karena paper ini juga nanti akan dimasukkan ke sebuah jurnal dan bisa diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih Pak buat jawabannya. Mungkin juga ada yang bertanya, Pak dan mendapatkan materi Bapak untuk belajar. Oke, baik. Mungkin nanti dari Tapi ini materi yang ya bisa di-share karena mau diperbaiki sehingga betul-betul siap jadi sebuah untuk masuk ke jurnal. Oke, baik. Dari Setia sendiri juga ada kesiapan untuk itu, jadi dirubah untuk bisa menjadi sebuah. Baik, Bapak Ibu Saudara sudah mendengar, nanti terima kasih Pak. Nanti akan diberikan oleh Biono selesai dari panitia yang akan mengkontak saudara lewat email dari pendaftaran yang saudara berikan. Ingatkan kepada saudara, bagi yang belum mengisi presensi, mohon mengisi, jangan lupa untuk mengisinya. Pertanyaan kedua Pak Yusuf Pundiono dari Pak Freddy Simanjuntak. Pak Yusuf, dalam konteks pandemi, ibadah-ibadah malah berevolusi, kata evolusi lagi ya tadi Pak, itu saya jelaskan secara virtual tabernakel. Ini ada virtual tabernakel. Bagaimana Pak Bapak ditinjau dari kehadiran Allah dalam kehadiran Allah. Kehadiran Allah sekaligus dalam ruang virtual dimaknai secara real. Teknologi sebagai medium, apakah ini tanda kemajuan atau kemunduran secara spiritual? Ditambahkan maksud saya dalam teks masa pandemi. Terima kasih. Silakan Pak Yusuf. Ini yang saya tidak paham, ini ibadah-ibadah malah berevolusi secara virtual. Tabernakel ini apa yang dimaksudkan? Saya tidak mengerti. Tetapi kalau apakah menurut Bapak ditinjau kehadiran Allah dalam ruang virtual, kalau yang dimaksud itu ya, ruang virtual di mana secara real, teknologi sebagai medium, apakah ini kemajuan kemunduran secara spiritual? Apakah ibadah itu dilakukan di sebuah gedung ataukah ibadah itu dilakukan di lapangan? Kita hari-hari ini banyak masuk di WA bahwa kita harus berdoa untuk masyarakat Aceh Singkil karena mereka sampai sekarang masih belum bisa
2015 sampai sekarang masih belum bisa mendirikan rumah ibadah. Dan juga kita berdoa bagi sesama orang percaya di Afghanistan yang kabarnya diperlakukan seperti begitu, dikejar-kejar. Tapi kita sudah bahas tadi bahwa sebetulnya bait Allah itu sendiri itu adalah kita, karena rohnya mendiami kita. Sejak kita menjadi percaya, maka Roh Kudus itu mendiami kita. Istilahnya yang ditegaskan oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat 13-14 itu. Wahyu pasal 1 ayat 5b dan 6. Kita juga menjadi imam. Jadi sebetulnya setiap saat apapun yang kita lakukan dalam makna ibadah, tidak boleh tidak. Apakah kita bekerja sebagai bait roh. Walaupun kita tidak bekerja melayani Tuhan misalnya. Kita lagi berdagang apa, itu kita sebagai bait roh. Dan kita sebagai imam. Bagaimana kita menghadapi soal tawar-menawar ya ini. Tapi kembali lagi kepada ibadah virtual ini. Tentunya tidak ada ibadah yang virtual di hadapan Allah. Karena bagi Allah itu satu hari 1000 tahun, 1000 tahun satu hari. Apa yang kita lakukan? Misalnya kita mengikuti ibadah secara online, seperti di gereja kami itu direcord ya. Ibadah doa kemarin itu ada record dari Senin dari hari Kamis yang minggu lalunya. Apakah kemudian real? Karena bagi Allah tidak ada suatu di dalam waktu di bumi ini di mana dia itu tidak 1000 tahun satu hari. Penting adalah bagaimana kita sebagai bait roh dan kita sebagai ritual, kemudian kita rapi, kita memakai baju rapi, tetapi ketika kemudian kita beribadah ritual, bukan soal, tetapi kerinduan kita untuk menghadap Tuhan ini, Tuhan yang kudus, kita tadi sudah dapat penjelasan, itu kaitannya dengan mikdah, tempat. Recording in progress. Walaupun ibadahnya virtual. Mungkin apakah itu yang dimaksud? Saya tidak tahu. Ya, terima kasih Pak Freddy Simanjuntak. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas penjelasan. Soisa mau bertanya, saya persilakan Pak Kris. Soisa langsung bertanya. Pak Kris Soisa ada? Pak. Tidak ada? Oke. Baik. Dari saudara? Dari Pak Effendi Tobing yang bertanya, saya persilahkan. Tidak? Oke. Oh, ada yang di mute, nggak bisa buka. Dari host, bisa tolong dibantu? Dari host bisa tolong dibantu untuk dibuka? Bisa Pak, coba Pak. Oke. Halo. Halo Pak Yohanes, Pak Yusak. Saya bisa bertanya? Ya, silakan. Silakan. Siapa yang duluan? Halo. Kris dulu, Pak Kris. Ya, silakan Pak Kris dahulu. Ya, terima kasih. Terima kasih Om Budiono atas pemaparannya, sangat luar biasa. Saya jadi tergairah lagi untuk belajar. Nah, saya ikuti, pada akhirnya adalah visi
eskatologi tabernakel itu akhirnya berakhir di kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Saya perhatikan bahwa bentuk bahwa ada bait suci dan juga kemudian bait suci itu berubah tampil di dalam tubuh manusia. Nah, berkaitan dengan itu pada pasal 11 saya perhatikan ada pada akhirnya itu penilaian Allah masih berlangsung sampai akhir dari eskatologi tabernakel itu. Nah, sehingga disinilah ada penilaian dan risiko yang juga ditampilkan bahwa pada bagian tabernakel, pada bagian bait suci itu ada yang juga tidak perlu mendapat penilaian. Nah, ini apakah ini maksud saya adalah tabernakel ada di dalam tubuh gereja atau tabernakel ini yang disebut bait suci ini lain daripada tubuh gereja? Itu yang saya tanyakan. Yang di mana itu Pak Kris? Wahyu Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Oh, iya. Mungkin sebentar. Saya coba akan share screen supaya Pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya. Coba saya akan share screen supaya lebih jelas apa yang sebetulnya dimaksudkan. Jadi saya akan menjelaskan dari ini. Baik. Oke. Bentar. Ini bisa kelihatan atau enggak ini? Enggak ya? Oh, belum keluar ya. Belum ya? Belum kelihatan, belum Baik, nampak. bentar. Ya, oke. Nah, saya share di sini supaya kita melihatnya lebih jelas. Ini tadi sudah saya tampilkan, memang penjelasannya singkat saja. Itu adalah bait suci. Kalau kita lihat di situ bait suci. Berbeda karena pada bait suci, kalau kita baca di kitab Raja-Raja, salah satu doa Salomo adalah ketika dia membangun itu dengan saudara Tuhan. Jika ada orang asing datang dari jauh, kemudian berdoa di sini, karena mendengar kebesaran namamu, dengarlah doanya orang asing itu. Itu masih bait suci Salomo. Tapi kemudian, ini mulai terjadi perkembangan. Ketika di Yesaya kemudian Tuhan mencetuskan bahwa ada orang-orang asing yang kemudian tidak usah minder, bahkan orang-orang kaum Yunus itu kebiri. Orang-orang kebiri tidak perlu minder asal dia juga mempersegerakan korban dan menghormati hari Sabat dari Tuhan. Di sini mulai kemudian Tuhan membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan kemudian diwujudkanlah oleh Herodes dalam bait sucinya. Kalau kita melihat di sini ada pelataran luar non-Yahudi. Dan di sini nih pembatas, kalau orang non-Yahudi masuk ke sini, dia langsung dikejar, dia dimatikan tanpa diadili. Karena di sini ada inskripsi yang kemudian ditemukan sekarang. Siapapun orang non-Yahudi yang masuk di wilayah ini, di dalam batas ini ada ketinggian sekitar berapa? Itu masuk di wilayah ini langsung dikejar, bunuh. Tidak ada urusan. Apalagi kalau sampai masuk di wilayah sini, pelataran Yahudi non-iman ini sama sekali nggak boleh. Kita tahu apa yang dialami oleh Paulus
ketika dia ditangkap di Yerusalem. Masalahnya di sini. Karena diduga ketika dia jalan-jalan di kota, dia bersama dengan orang Kristen non-Yahudi. Ketika Paulus masuk di sini untuk mengadakan pentahiran, dikira orang Yahudinya ikut. Nah, ini yang dimaksud di sini. Jadi di ayat 2 ini, sebelah luar itu adalah ini. Memang ini yang memang diberikan kepada bangsa kafir, bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa kita itu sudah menjadi bait suci tubuh didiami roh, sehingga kita tidak lagi berurusan dengan hal-hal yang fisik seperti itu. Ini hanya menubuatkan bahwa bait suci apapun jika nanti itu dibangun oleh orang Israel sebagai bait suci ketiga, bagaimanapun megahnya, akhirnya akan sama seperti bait suci yang lain. Sejarah itu akan terulang kembali. Tetapi kita tidak seperti itu. Mereka yang beribadah di dalamnya itu yang serius dalam ibadahnya. Demikian juga. Jadi sekarang kalau kita beribadah virtual ya kita harus seperti itu mungkin. Ada begitu banyak penafsiran, tapi saya kira kitab Wahyu ini memang sulit untuk ditafsirkan. Sementara saya hanya bisa menjawab berdasarkan apa yang saya pahami mengenai bagian bait suci, bukan tabernakel. Bait suci. Ya, begitu. Terima kasih Pak. Shalom. Shalom, Pak Fulman Marbun. Oh, ya. Diberi waktu saya mau mungkin pandangan Pak Yusak perlu masalah. Tadi sudah kita dengar begitu penjelasan Pak Yusak luar biasa dari tabernakel sampai juga ke bait suci. Tentu itu menjadi tempat atau kehadiran Allah di mana umat bertemu dengan Allah. Nah, dalam konteks perjanjian baru setelah Yesus hadir ke bumi, nah dengan seperti kita orang percaya yang disebut gereja, nah bagaimana dengan orang Yahudi masa kini? Apakah di saat-saat ibadah mereka juga bisa disebut Allah hadir seperti kita beribadah bahwa tubuh kita ini adalah bait suci, yaitu tempat kehadiran Allah. Itu sudah kita lihat dari perjanjian baru. Yang kedua adalah bagaimana pandangan Bapak di dalam katakanlah kita di era gereja, bahwa ada juga gereja-gereja yang begitu menekankan tentang tabernakel. Ya, menekankan tabernakel. Apa sebenarnya relevansinya di era gereja menekankan masalah tabernakel? Bukankah ini menjadi suatu padahal kalau kita di era gereja berarti tubuh kita ini adalah bait suci, kehadiran Allah. Nah, sementara penekanan tabernakel untuk apa lagi kira-kira begitu? Apakah itu hanya menjadi sebuah sejarah bagaimana perjalanan tadi, bagaimana kerinduan Allah itu selalu mau dekat kepada umatnya, baik lewat mungkin dua hal ini mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Yusak. Terima kasih Pak. Jadi mengenai Israel, apakah ibadah mereka juga dihadiri Allah begitu ya Pak ya? Iya. Seperti kita kira tidak ada
begini, kan masa era itu sudah kemudian berubah ketika Yesus Kristus datang ke dunia. Kalau kita baca di Yohanes pasal 1, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Dan ada banyak kemudian terjadi hal-hal yang bertentangan dengan tampilan maupun pernyataan Yesus sendiri di kitab Yohanes maupun juga di Injil-Injil sinoptika lainnya. Nah, itu menunjukkan sebetulnya kalau kita tidak bisa menerima Mesias, maka mereka tidak akan bisa mengalami kehadiran Tuhan. Karena itulah mengapa penulis kitab Ibrani itu secara khusus menulis kitab yang khusus untuk memang orang Ibrani, yang di pasal 1, di ayat 1, ayat 2, itu menyatakan keistimewaan pribadi Yesus ini. Mereka yang di perjanjian lama mengalami pernyataan-pernyataan Allah melalui nenek moyang, melalui nabi-nabi, dan sebagainya. Tetapi kalau mereka menolak anak Allah ini sendiri, anaknya, yang ditetapkan sebagai yang berhak, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ini maka mereka tidak akan bisa mengalami hadiratnya Tuhan. Karena ayat yang ketiga itu dilanjutkan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Intinya adalah untuk oleh para imam dengan pengorbanan-pengorbanan dan sebagainya itu, sehingga ada perayaan Yom Kippur, ya, hari pendamaian setahun sekali itu. Maka pada waktu Yesus itu dialah kurban yang sempurna, itu dijelaskan oleh penulis kitab Ibrani itu. Itulah sebetulnya jalan untuk mengalami kehadiran Allah. Bahkan kalau kita tahu ketika Yesus mati ada suatu tanda, ya, tanda yang Tuhan nyatakan, yaitu tirai tabir bait Allah itu yang menghubungi, yang menjadi penghubung antara perantaraan imam itu dengan hadirnya Allah yang setahun sekali itu hanya bisa dimasuki. Tetapi ini sekarang sudah terbelah dua. Dan penulis Ibrani mengatakan kita punya akses langsung kepada hadirat Tuhan. Sementara bagi mereka tidak memiliki akses itu. Karena akses itu adalah Yesus, dan Yesus yang memberikan rohnya kepada kita. Mungkin begitu, Pak. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan yang kedua, mengenai soal ada gereja-gereja yang masih menekankan itu. Tidak ada masalah dengan pernyataan, dengan pertanyaan Bapak, karena saya sendiri juga berasal dari denominasi gereja yang seperti itu. Tetapi mungkin yang mengganggu adalah kalau ketika yang dinyatakan itu adalah sepertinya terjadi suatu pengkastaan. Mungkin entah Bapak sudah pernah dengar atau Bapak belum tahu, ya. Terjadinya pengkastaan antara mereka yang di halaman, dianggap di halaman, di tempat kudus, dan di tempat maha kudus. Sebetulnya seperti itu, karena tabernakel ketika kita pelajari, tabernakel ini justru pada apa yang kita pelajari, bukan lagi alat-alat dan sebagainya itu, tetapi bagaimana alat-alat itu bisa memberikan suatu makna bagi kita, karena di tempat begitu, di perabot-perabot itu terjadi suatu karya Allah. Allah hadir, Allah beraktivitas, Allah berkarya. Allah tidak akan hadir hanya begitu saja tanpa dia berkarya. Karyanya adalah pengudusan. Pengudusan. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana menyangkut kita bisa, katakanlah misalnya pintu gerbang. Pintu gerbang, bagaimana sih kita bisa menghadap Allah dengan masuk hanya satu-satunya pintu. Yang pintu gerbang itu kalau kita baca di kitab Bilangan
pengaturan kemah. Mengapa? Persis di depannya pintu gerbang itu dari Musa dan Harun dan anak-anaknya. Imam-imam ini jadi perantara. Dan ketika masuk di situ yang perabot pertama adalah mazbah kurban bakaran. Mengapa? Ini ada kaitannya. Supaya setiap waktu, nah kalau kita tarik kepada zaman sekarang, kalau kita tahu kondisi ini, setiap waktu kita ini tidak usah nunggu manusia. Kalau kita ini adalah imam, maka kita ini tempatkanlah diri kita untuk berada di pintu gerbang itu. Dan kalau kita sendiri yang berdosa, tempatkanlah diri kita ini sebagai seorang yang berdosa, dan imam besar Yesus itu selalu siap bagi kita. Dan kurbannya itu, mazbah kurban bakaran di tabernakel itu artinya tidak boleh padam. Artinya jam berapapun kita berdosa, tengah malam mungkin kita diingatkan dosa kita. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan untuk kita mohon ampun. Ini salah satu pengertian aja mengapa kita mempelajari bagian-bagian tabernakel itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Shalom, Pak. Shalom. Bisa tanya, Pak, ya? Ya, ya. Ya, shalom semuanya. Shalom, Pak Yusak. Shalom. Saya mau nanya, Pak Yusak, apakah ada hubungan, Pak Yusak, apa yang dilihat oleh Musa kan di Keluaran 24 itu, di atas Gunung Sinai yang ya tabernakel yang ada di surga gitu ya, Pak, pengertian saya, Pak. Dengan apa yang jadi penglihatan Rasul Paulus, Pak, dalam 2 Korintus 12 itu, Pak. Angkat karena ada yang bilang gitu, surga ada 3 tingkatan, Pak. Apa juga sama seperti halaman, ruangan suci, dan ruangan mas. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati, Pak. Ya, terima kasih, Pak, pertanyaannya. Wah, ini kan ya, kalau di 2 Korintus itu memang tidak secara jelas dinyatakan apakah itu seperti itu. Tetapi begini, Pak, kembali kalau kita melihat tabernakel itu kita butuh, Pak. Tidak ada pembagian seperti tadi saya katakan ada kasta-kasta, tempat kudus, ketiga tempat maha kudus. Saya kira tidak ada seperti begitu, karena kalau kita lihat di kitab Wahyu, yang Tuhan tunjukkan sebagai kemah, sebagai ya kemah di situ kan, tabernakelnya kadang-kadang muncul itu istilah tabernakelnya itu juga. Tabernakel itu secara keutuhan, secara keseluruhan. Jadi tidak seperti itu. Itu mungkin ada penafsirannya sendiri, tetapi saya kira saya secara pribadi tidak akan menafsirkan bahwa langit tingkat pertama itu sesuai dengan tahapan tabernakel. Misalnya pelataran langit tingkat kedua itu tempat kudus, langit tingkat ketiga baru tempat kudus di mana Allah hadir. Saya kira saya tidak akan menuju ke penafsiran seperti itu. Tetapi hanya menunjukkan, bagi saya itu hanya menunjukkan bahwa untuk menjumpai Allah itu sesuatu yang sangat sulit kalau tidak Allah sendiri yang berinisiatif. Sehingga Paulus itu harus sampai mengatakan dirinya sampai ke langit yang ketiga. Seperti itu. Itu saja kalau saya menafsirkan bagian ayat itu seperti itu. Hanya kalau Allah yang berinisiatif seperti ini kan, Allah menjadi sulaman kerub. Recording in progress. Dibelah menjadi dua, itu ekstrem. Dua dari atas sampai bawah, itu artinya terbuka. Itu perbedaan kita kekristenan dengan agama-agama seperti itu, yaitu
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Terima kasih, Yusak, Pak. John. Bapak Ibu Saudara, sekarang pukul 3:29 tinggal 1 menit. Tapi saya masih punya 2 pertanyaan di ruang chat. Mungkin saya akan berikan Pak Yusak dari Sonia Luana, Kandil Nama Tuhan. Kalau boleh tahu, Recording in progress. siang. Dan jika demikian, maka demikian. Ibu atau dari Sonia Luana Kendra ini ya. Bagaimana sebagai penulisan Musa, maka Musa itu menulis itu tentu Recording in progress. walaupun kosakata dan sebagainya itu tetap menggunakan kan kemudian tulis bahwa Enos memanggil nama Allah yang disebutkan secara personal Tuhan, Tuhan itu. Tentu yang dimaksud oleh Musa di dalam pengilhaman roh adalah Tuhan yang dia kenal, yang sudah menjumpai dia di waktu dia dipanggil melalui belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Dia yang hadir. Dan kemudian makanya kemudian dalam Toledot itu kan, Kejadian pasal 5, ditunjukkan fakta-fakta tentang Henoh yang sudah kita bahas. Bergaul dengan Tuhan, juga tentang Nuh yang bergaul dengan Tuhan. Demikian. Kemudian, apakah bapak-bapak pemrograman ulang dilakukan oleh kesalahan manusia? Dan memang karena memang asal mulanya kan ketidaktaatan. Di taman di Eden itu ketidaktaatan sehingga manusia terpisah. Jadi ketidaktaatan manusia menimbulkan keterpisahan dengan Allah. Dengan ketidaktaatan manusia. Kita tahu, Kain diberi kesempatan, tetapi tetap kemudian tidak menggunakan kesempatan itu. Jadi sekali lagi, ketidaktaatan manusia membuat keterpisahan hubungan dengan Allah, tetapi kehadirannya, inisiatif untuk kehadirannya tidak ditentukan oleh ketidaktaatan maupun ketaatan manusia itu. Tetapi memang kalau kemudian, kalau kita membaca di kitab Roma, itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak usah perdebatkan. Itu kan nanti akan ke predestinasi dan sebagainya. Bukan ke arah situ, tetapi kalau kita melihat dalam konteks namanya kasih, maka adalah kasih karunia dan kedaulatan Tuhan. Belas kasihan Tuhan istilahnya dalam surat Roma. Belas kasihan Tuhan itu sendiri. Kemudian pilih manusia untuk kemudian manusia itu meresponi. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Oh iya, Pak Oket, silakan menjaga api di mazbah tetap menyala. Baik. Terima kasih, Bapak-bapak, Bapak-ibu. Jadi Baik. sekali lagi tidak ada kasta-kasta ya di dalam tabernakel. Sudah jangan dihiraukan kalau ada kemudian Bapak mungkin waktu lalu pernah dengar, waduh, Pak, ini halaman, ini Kristen halaman, ini tempat kudus. Ya, tidak ada kasta.
Tidak ada kasta. Karena kita ini bait roh. Kita ini imamnya. Bagaimana kita bisa mengkasta-kastakan diri? Ada panduan betul. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Pundiono buat pemaparan daripada webinar kita pada sore hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan dari Pak Dr. Yusuf Pundiono terhadap kami semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas nama panitia benar pada ingin bertanya kepada Pak Dr. Yusuf Pundiono. Saya berpikir Pak Yusuf Pundiono bersedia memberikan email atau mungkin handphonenya di ruang chat supaya teman-teman Bapak-Bapak Ibu boleh lebih lanjut mendalami akan materi yang beliau sampaikan. Nah, jikalau Bapak Ibu Saudara adalah dosen di STT atau di perguruan tinggi di bidang teologi atau pendidikan agama Kristen, ingin lebih jauh mengenal akan perkumpulan teolog pendidikan agama Kristen, Bapak Ibu juga boleh bertanya kepada Pak Yusuf Pundiono dan juga kepada email yang saya sudah sampaikan untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada saudara. Baik, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita menyelesaikan semuanya, kita akan tutup terlebih dahulu dengan doa. Dan sebelum berdoa, mungkin host akan mengambil foto untuk dokumentasi bagaimana bisa di... Saya meralat, jadi saya bukan dari ekonomi, tapi saya dari arsitektur. Saya dari arsitektur Universitas Kristen Petra. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Boleh kita foto dulu ya sebelum doa buat arsip. Boleh, silakan. Boleh dibuka kameranya. Oke ya, ada 2 halaman, jadi bisa di mana saja. Oke, semuanya siap. 1, 2, 3. Bentar. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Shalom. Saya kok enggak bisa share nomor. Terima kasih. Terima kasih Om Pundiono. Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Berkati Semuanya. Recording stopped. Thank you Pak Yusuf. Berkati Pak Yusuf. Tuhan berkati. Doa sedang Pak Marganta boleh. Pak Marganta ada.